Shalom. Saya juga menyapa yang menonton secara online juga shalom. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang cukup berat, saudara. Tetapi saya merasa perlu untuk menyampaikan hal ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang, boleh slide-nya langsung, tentang mengenal Trinitas. Nah saudara, sebelum saya masuk ke dalam inti khotbah ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kenapa hal ini penting? Karena doktrin atau pengajaran tentang Trinitas adalah hal yang sangat mendasar bagi kekristenan, saudara. Ini adalah hal yang fundamental yang membedakan Kristen dengan agama lain. Kalau kita berbicara etika, jangan membunuh, jangan mencuri, kita akan menemukan itu di agama lain. Tapi kalau udah ngomong Tuhan, udah beda-beda. Dan salah satu keunikan atau ciri khas dari kekristenan adalah Tritunggal, saudara. Dan yang kedua, boleh next. Yang kedua dalam 1 Petrus 3 ayat ke-15, Paulus berkata, siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Saudara, artinya kita nggak bisa nutup mata bahwa doktrin Tritunggal atau Trinitas ini adalah hal yang paling sering ditanyakan sama orang lain, betul gak saudara? Dan banyak yang memakai Tritunggal atau Trinitas ini menjadi bahan untuk menyerang orang Kristen. Nah makanya hari ini saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat, padat dan jelas apa itu Trinitas gitu ya. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, materi hari ini tidak komprehensif, artinya enggak menyeluruh dan enggak mendetail. Kenapa? Karena kalau detail kayaknya sore kita baru pulang. Gitu saudara. Jadi saya menyampaikan secara inti-intinya aja apa yang perlu kita ketahui soal Tritunggal ini. Oke, itu aja dan kita masuk ke materinya saudara. Yang pertama adalah kita akan mulai dengan sejarah dari Trinitas itu. Nah saudara, boleh next. Istilah Trinitas atau Tritunggal, Anda nggak akan pernah nemuin di dalam Alkitab. Ya, kalau Anda cek dari Kejadian sampai Wahyu, nggak akan Anda temuin namanya istilah Trinitas atau Tritunggal, saudara. Ya. Nah, siapa yang pencetus pertama dari istilah ini? Boleh next? Oh, oke. Nah, yang mencetus pertama adalah Bapak Gereja awal, namanya Tertullianus dari Kartago. Dia mencetuskan konsep substansi, yaitu dalam 3 pribadi yang berhubungan satu sama lain. Dan dari sini akhirnya doktrin Trinitas ini diresmikan dalam konsili Nicea. Nicea ini adalah sebuah kota di Turki, saudara. Ya, pada tahun 325 Masehi diputuskan istilah Tritunggal. Nah, akhirnya dari konsili ini lahirlah sebuah pernyataan iman yang bunyinya kurang lebih kayak gini, saudara. Kami percaya dalam satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, dilahirkan dari Bapa, hanya diperanakan yaitu substansi Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan, bukan diciptakan, saudara. Berasal dari satu substansi dengan Bapa. Nah, jadi apa sih Tritunggal itu? Boleh next. Nah, jadi Tritunggal atau Trinitas itu berasal dari bahasa Latin, saudara. Yang bunyinya una substantia tres personae. Yang artinya substansi dari 3 pribadi, artinya jati diri Allah dalam 3 cara keberadaannya, yaitu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus dirumuskan Tritunggal itu? Kenapa kita nggak hidup dengan iman aja? Bukannya iman lebih dari cukup, benar nggak saudara? Kenapa bapak-bapak gereja dulu itu sampai mencetuskan, sampai harus ratusan tahun berdebat untuk menentukan ini, saudara? Kenapa? Karena ada 2 hal. Yang pertama, desakan dari luar Kristen. Karena dulu orang Kristen dianggap agama ateis, ya, dianggap tidak bertuhan dan mulai kecampur dengan filsafat Yunani, yaitu adalah metafisika. Dan yang kedua adalah desakan dari dalam sendiri. Mulai ada aliran-aliran sesat yang salah mengartikan apa itu Tritunggal. Oke. Nah, sekarang kita masuk
Apa sih yang Alkitab ajarkan kepada kita soal Tritunggal? Ada 3 pelajaran yang Alkitab ajarkan ke kita, saudara. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda. Jadi Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya, saudara. Ya, jadi ada 3 pribadi yang berbeda. Nah, tetapi ada satu pengajaran yang salah menafsirkan hal ini. Boleh next? Pengajaran ini disebut modalisme, saudara. Apa sih itu? Itu adalah pandangan yang menganggap bahwa Allah hanya satu pribadi yang punya banyak wujud. Contohnya, kalau hari Senin Allah itu jadi Allah Bapa, hari Selasa Allah jadi Allah Anak. Terus hari Rabu Allah jadi Allah Roh Kudus. Jadi kayak satu orang punya 3 wujud aja gitu. Nah, tetapi Alkitab ngajarinnya nggak begitu, saudara. Alkitab ngajarinnya ada 3 pribadi yang berbeda. Boleh next? Oke. Ya. Apa yang Alkitab ajarin dalam Matius 3 ayat ke-16 sampai ke-17 berkata begini, saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, jadi jelas dari Matius 3, ini kan konteksnya waktu Yesus keluar dari, habis setelah dibaptis. Tiba-tiba setelah dibaptis, di sini ada 3 pribadi yang hadir. Yang pertama siapa, saudara? Yesus. Kedua ada Roh Kudus yang seperti burung merpati, dan ketiga ada suara dari sorga, yaitu Allah Bapa. Jadi kekristenan atau Alkitab mengajarkan ada 3 pribadi, saudara. Ya. Dan hal ini diperkuat lagi dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya secara jelas Alkitab tidak mengajarkan ada 1 pribadi doang, enggak. Tapi 3 pribadi, saudara ya. 3 pribadi yang berbeda. Terus Tuhannya 3 dong. Nah, tunggu dulu, saudara ya. Tahan dulu. Ya, oke. Next. Terus Alkitab ngajarin apa lagi, saudara? Ya. Dan kedua, Alkitab mengajarkan bahwa ketiga pribadi tersebut adalah 3-3-nya Tuhan. Oke? 3-3-nya Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa ketiga pribadi tersebut itu punya esensi yang sama atau wujud dasar yang sama. Ya. Kalau bahasa bahasa Latinnya homoousios. Ya, substansinya sama. Nah, tetapi ada ajaran yang mengajarkan hal yang berbeda, saudara. Namanya Arianisme. Apa sih Arianisme? Arianisme ini pandangan yang menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa, saudara. Kenapa? Karena Yesus itu ciptaan. Gitu. Nah, yang menganut paham ini biasanya disebut saksi Yehova, saudara. Ya. Jadi saksi Yehova itu menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Dan Yesus diciptakan. Nah, pertanyaannya apakah begitu? Boleh next? Oke. Saudara, dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7 Alkitab mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kata rupa yang saya highlight itu dalam bahasa Yunani-nya ada 2. Yang pertama itu skema, yang kedua itu morfe. Saya ulangin ya. Kata rupa yang ada dalam Filipi ini ada 2 dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu skema,
yang kedua itu morfe. Bedanya apa? Kalau skema itu wujudnya yang bisa berubah, saudara. Contoh saya, 20 tahun yang lalu badan saya kelihatan six pack. Tapi kalau sekarang six man. Dulu kurus kering, sekarang gendut basah, saudara. Itu skema, bisa berubah. Gitu ya. Tetapi kalau morfe itu nggak bisa berubah. Itu jati dirinya seseorang. Contoh, walaupun badan saya sekarang lucu dan imut, makin bertambah tua, tetapi saya tetaplah manusia. Betul gak saudara? Dan itulah yang dinamakan morfe. Nah, dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7, kata rupa yang di sini pakai kata morfe. Yang artinya walaupun Yesus berinkarnasi jadi manusia, intisarinya dia nggak berubah, saudara. Dia tetap Tuhan. Rupanya tetap Tuhan, tidak berubah. Intinya, substansinya, Yesus tetap Tuhan. Dan apa buktinya? Boleh next. Salah satu bukti Yesus adalah sama dengan Allah, adalah Yesus bisa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 21 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah, iya, hai saudara, dosamu sudah. Saya mau tanya, yang bisa ngampunin dosa itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Dan ini cuma salah satu aja, saudara. Masih banyak yang lain. Artinya dari sini kita ngelihat atau kita belajar sama-sama bahwa ketiga pribadi ini adalah sama-sama Tuhan. Begitu juga Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus itu dihujat, dosanya apa, saudara? Tidak bisa diampunin. Tuh. Dalam Matius 28 ayat 19 yang tadi kita baca soal amanat agung, jelas ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejajar. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Oke. Dan yang ketiga. Nah, oke. Yang ketiga, apa yang Alkitab ajarkan? Hanya ada satu Tuhan. Pusing gak, saudara? Jujur aja sih pusing. Saudara, yang pertama apa tadi? Ada tiga pribadi yang berbeda. Tiga-tiganya Tuhan. Tapi cuma ada satu Tuhan. Saudara, kekristenan tidak percaya adanya tiga Tuhan. Kita orang Kristen percaya Tuhan itu satu. Ya. Apa ayatnya? Boleh lihat. Oh, ada ajaran, tetapi ada ajaran yang mengatakan bahwa Kristen itu punya tiga Tuhan. Namanya triteisme. Ya, dia jadi menyangkali ketrinitasan dan menganggap bahwa Kristen itu punya tiga Tuhan. Nah, tapi apa yang Alkitab ajarin sih? Boleh next. Nah, dalam Ulangan 6 ayat ke-4, Musa berkata begini, saudara. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Nah, tetapi saudara, Esa di sini itu bukan Esa tunggal. Sekali lagi. Tapi Esa di sini bukan Esa tunggal, tapi jamak. Maksudnya gimana? Saudara, dalam bahasa Ibrani, dalam Ulangan 6 ayat ke-4, bahasa Ibraninya, kata Esa itu ditulis dengan kata Ekhad. Nah, Ekhad itu apa sih? Ekhad itu seperti yang saya bilang, bukan satu tunggal, tetapi satu kesatuan. Oke? Jadi Ekhad itu bukan satu tunggal, tapi satu kesatuan. Makanya kata Ekhad ini ditemukan juga dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging, saudara. Nah, jadi keesaan Tuhan adalah persatuan substansi atau satu di dalam substansi. Dan inilah yang disebut Tritunggal. Tiga di dalam satu, saudara. Bukan berarti tiga Tuhan, enggak. Tiga pribadi di dalam satu Tuhan. Tiga esensi dalam satu Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya apa?
Next. Ini kesimpulannya saudara. Jadi Bapa itu bukan Roh Kudus. Begitu juga Roh Kudus bukan Putra. Dan Putra bukan Bapa. Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan. Dan ketiganya esa. Tiga-tiganya bersatu di dalam keesaan yaitu Tuhan. Jadi Tuhan itu esa saudara. Ya. Oke. Sampai sini ada yang udah mau muntah? Gak apa-apa saudara ya. Saya belajar ini dari 2017. Jadi ya it's a lot tapi it's okay. Nah saudara, kita udah mau sampai ke bagian akhir, saya gak akan lama-lama. Oke, kita akan masuk ke analogi yang populer saudara. Nah jadi tadi kita udah sama-sama belajar bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, tiga-tiganya Tuhan tetapi ada satu Tuhan. Nah untuk mengerti hal ini banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak manusia yang mencoba untuk menganalogikan apa itu Tritunggal. Bagaimana kita mengerti Trinitas. Nah yang populer itu ada salah satunya adalah dengan air. Ya, jadi Tritunggal itu disamakan dengan air. Kenapa? Karena air itu bisa berubah wujud, tergantung dari temperaturnya. Kalau temperaturnya normal, dia cair. Kalau dingin, jadi es. Tapi kalau udah panas banget, jadi uap. Nah ini disamakan, air itu disamakan seperti Allah Bapa, es itu kayak Yesus, dan uap itu kayak Roh Kudus, saudara. Nah tetapi sayangnya analogi ini kurang tepat. Kenapa? Karena mengarah kepada yang tadi, modalisme. Satu Tuhan punya tiga wujud. Gitu ya. Nah terus ada juga analogi matahari. Ya matahari ini sering dipakai menganalogikan Tritunggal. Karena matahari ini punya tiga unsur saudara. Yang pertama mataharinya, sinarnya sama kehangatannya. Jadi dianalogikan kalau matahari itu Allah Bapa, sinarnya itu Yesus, terus hangatnya itu Roh Kudus. Gitu. Dan tiga-tiganya jadi satu. Nah tetapi sama, kurang tepat juga. Kenapa? Karena sinar matahari itu bukan matahari, dan kehangatan matahari bukanlah mataharinya. Sedangkan Trinitas mengajarkan ketiga pribadi tersebut adalah Tuhan. Dan yang terakhir yang paling sering dipakai adalah peran. Ya. Ayah, contoh kayak saya sebagai pengkhotbah di sini, di rumah jadi bapak, di jalan jadi supir, gitu ya. Jadi berganti-ganti peran. Tetapi ini pun juga kurang memadai. Kenapa? Karena mengarah juga kepada modalisme, saudara. Jadi satu orang yang punya tiga peran berganti-gantian. Gitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin? Boleh saya minta pemain musik? Seperti janji saya, saudara, nggak lama, tapi mabok. Oke, nah sekarang saudara, bagaimana sih kita harus menyikapi Tritunggal ini? Bagaimana kita bisa menjalani keyakinan kita? Bagaimana kita bisa memasukkan Tritunggal ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, ada 4 aja saudara. Yang pertama, kita harus legowo. Dan kita harus menerima saudara bahwa Tritunggal sampai saat ini masih menjadi misteri bagi orang Kristen selama ribuan tahun. Ya. Makanya seorang teolog namanya Erikson dia bilang kita tidak dapat sepenuhnya mengerti rahasia Trinitas ini saudara. Bila suatu hari kelak kita melihat dia sebagaimana adanya dan akan mengerti dia dengan lebih baik dari sekarang ini. Artinya gini, kita manusia tidak bisa sepenuhnya mengerti karya Tuhan, saudara. Karena pada dasarnya Tuhan kita adalah transenden. Tidak bisa dipikirin. Kita nggak bisa menggapai pikirannya dia. Makanya karena gini, bukan kita yang menciptakan Tuhan. Tapi Tuhan yang menciptakan kita. Dan saudara ngomong soal misteri, sebenarnya itu bukan cuma terjadi dalam kekristenan atau teologi. Dalam ilmu fisika pun juga ada yang namanya misteri saudara. Contoh cahaya, Anda yang belajar fisika mungkin tahu.
Cahaya itu sampai sekarang masih jadi misteri. Antara cahaya itu adalah partikel atau gelombang. Dan sampai sekarang tuh belum ada konklusi yang bisa menyimpulkan cahaya itu gelombang atau partikel. Karena di dalamnya ada unsur gelombang, ada unsur partikel. Nah, jadi intinya terkadang kita tidak bisa memecahkan misteri, saudara. Tetapi kita bisa mengakui keadaannya. Begitu juga dengan Tritunggal. Kita mungkin gak bisa paham sepenuhnya. Tapi kita bisa ngerasain kehadirannya. Amin. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakuin? Fokus pada Yesus, saudara. Ya, kenapa? Karena di dalam Yesus melingkupi semua. Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang mau terima Roh Kudus, harus terima siapa dulu, saudara? Yesus dulu. Anda gak bisa dibaptis Roh Kudus kalau Anda belum percaya sama Yesus. Jadi dalam Yesus udah mencakup semuanya. It's complete, Jesus is enough. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan peran dari Allah Bapa, mengabaikan peran dari Roh Kudus, enggak, saudara. Kita tetap menghormati, kita tetap mempelajari. Karena fungsinya, karena ada fungsi-fungsi yang berbeda, saudara. Dan ketiga, melihat Tritunggal itu bukan matematika 1 tambah 1 tambah 1, saudara. 1 tambah 1 tambah 1 berapa, saudara? 3. Tapi lihat Tritunggal itu 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya jadilah Tritunggal. 3 pribadi di dalam 1. Dan yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Hiduplah intim dengan Tuhan. Untuk dapat memahami dengan baik, kita harus hidup berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena logika kita tidak pernah bisa untuk mengerti kebesaran Tuhan. Makanya Bapak gereja namanya Agustinus, dia ngomong kayak begini, saudara. Aku percaya untuk bisa mengerti. Aku mengerti untuk mau percaya. Maksudnya apa? Kepintaran kita, intelektual kita harus mengikuti iman kita. Kenapa? Karena iman sudah lebih dulu memandang ke depan. Iman kita lebih dari logika kita, saudara. Makanya kita gak pernah bisa mengerti bagaimana alam semesta diciptakan hanya dengan firman. Logikanya di mana? Bagaimana ada orang bisa lumpuh berjalan hanya dengan diperintahin? Bagaimana Abraham yang harusnya udah gak bisa punya anak, Sarah yang mandul, kok bisa jadi bapak banyak bangsa? Gak bisa. Jadi perbesar iman kita, saudara, dan logika kita akan mengikutinya. Amin.